Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Rajendra Putra, MPM 211001050, yang akan menjadi moderator dari kelompok 5. Ya, di sini presentasi kami bertujuan untuk memenuhi syarat ujian akhir mata kuliah logika. Yang di sini kami akan mempresentasikan tentang induksi dalam peneraran hukum. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Didik Abmufti, MPM 211000172, Muhammad Irsyad Purwairawan, MPM 211000161, Akbar Rajendra Putra, MPM 211000150, Rafif Adila Anwata, MPM 211000168, Danir Faiza, MPM 211000143. Untuk pembahasan pertama, saya akan serahkan kepada rekan saya. Silakan. Baik, nama saya Daniel Faizal Letra. Di sini saya akan menjelaskan pengertian induktif atau induksi. Penalaran induktif adalah metode yang dipakai dalam berpikir dengan bertolak menjelaskan permasalahan-permasalahan sifatnya khusus dalam menentukan kesimpulan yang sifatnya umum. Dalam penalaran ini, kesimpulan ditarik dari kesimpulan fakta, peristiwa, atau pernyataan yang sifatnya umum. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Ya, terima kasih. Nama saya adalah Didik Al-Mufki. Di sini saya akan membacakan apa itu penalaran hukum atau disebut legal reasoning. Legal reasoning diartikan sebagai pencarian atau reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Legal reasoning merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Legal reasoning oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak, serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Jenis-jenis logika induktif. Logika induktif terbagi dalam 5 bagian, yaitu induksi sederhana, generalisasi, penalaran dengan analogi, silogisme statistik, dan informal kasual. Contoh-contoh logika induktif adalah legal reasoning adalah premis minor. Misalkan terdakwa X adalah subjek hukum yang mampu dimintakan pertanggungjawaban secara hukum mengembangkan hak dan kewajiban. Premis mayor, subjek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban secara hukum mengembangkan hak dan kewajiban adalah barang siapa sebagai dimaksud dalam pasal 156A KUHP. Dan konklusi, misalkan terdakwa X adalah barang siapa sebagai dimaksud dengan pasal 156A KUHP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Irsyad dan PM 211000161. Kesimpulan, legal reasoning diartikan sebagai pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Penalaran induktif merupakan suatu pola atau cara kerangka berpikir untuk menarik sebuah kesimpulan yang bersumber dari pengamatan terhadap hal yang bersifat umum atau universal. Penalaran induktif juga bertolak awal dari kenyataan yang bersifat terbatas dan khusus, kemudian diakhiri dengan pernyataan yang lebih bersifat kompleks dan umum. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Sekian, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rosa selaku dosen mata kuliah logika yang telah memberikan dan menuntut kami untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baik dari Bapak. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kelompok kami. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.